Halo, kembali lagi ke acara Sukor Weekly Goals bersama saya Jason Gozali selaku Head of Client Coverage dari Sukor Sekuritas. Pada hari ini kita akan membahas beberapa katalis penting yang telah terjadi pada minggu lalu dan kira-kira apa yang harus kita perhatikan pada minggu ini. Jadi pada minggu lalu kita telah menghadapi sebuah fenomena penting di dalam pasar modal global, yaitu adalah US election atau pemilu Amerika Serikat. Kita tahu bahwa ini adalah sebuah katalis penting yang minggu lalu menggerakkan pasar sangat luar biasa. Nah, kalau kita mempelajari sejarah pasar modal Amerika, kita mempunyai 4 skenario di mana DPR dan Presiden pernah terjadi. Skenario pertama adalah presidennya dari Demokrat dan juga Kongresnya pun juga dari Demokrat. Skenario kedua adalah presidennya Republik, Kongresnya pun dari Republik. Atau kita bisa bilangnya namanya unified government. Karena gimana dari sisi eksekutif dan sisi legislatif, keduanya berasal dari pihak yang sama. Tapi ada juga yang namanya split government. Apa yang dimaksud split government? Ini adalah gimana presidennya Demokrat, tetapi Kongresnya dari Republik, atau kebalikannya, presidennya Republik, dan Kongresnya adalah Partai Demokrat. Nah, menurut analisa kami, kita menemukan dalam 100 tahun terakhir, ternyata kombinasi split government dipimpin oleh Presiden Demokrat merupakan fenomena atau merupakan kondisi di mana yang memberikan imbal hasil tertinggi dalam 100 tahun terakhir. Seperti teman-teman bisa perhatikan di sebelah kanan saya, teman-teman bisa melihat ini adalah imbal hasil pasar modal Amerika di bawah 4 skenario yang terjadi pada pemerintahan Amerika Serikat. Sangat jelas di sana bahwa Presiden Demokrat yang mana dipimpin oleh Senat dari Republik merupakan kombinasi government yang terbaik pada pasar modal Amerika Serikat. Walaupun sebelum US election ini terjadi, kita pernah mendengar bahwa ada sebuah narasi yang katanya jika Joe Biden menang, pasar modal akan crash. Dan juga ada yang mengatakan bahwa jika Donald Trump menang, pasar modal akan crash. Nah, ini adalah sebenarnya sebuah narasi yang selalu berulang-ulang terjadi di setiap pemilu Amerika Serikat. Dan teman-teman bisa saksikan sendiri setelah puluhan tahun kita mengalami yang namanya US election, pasar modal Amerika juga pada akhirnya selalu naik. Jadi kita tahu yang namanya US election ini merupakan sentimen jangka pendek dan bukan merupakan sentimen jangka panjang. Karena pada jangka panjang, pemerintahan Amerika Serikat dan juga beserta kesehatan ekonominya yang merupakan fundamental utama dalam pergerakan bursa saham Amerika. Oke, minggu lalu pada video ini dibuat, kita menyaksikan bahwa Joe Biden sudah hampir pasti menjadi presiden Amerika Serikat. Dan apa yang terjadi setelah fakta ini menguat ke dalam pasar modal dunia, kita bisa lihat adanya aliran dana yang deras ke negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia. Kalau teman-teman melihat data transaksi pasar modal Indonesia dalam 1 bulan terakhir, teman-teman bisa melihat bahwa adanya aliran dana asing yang sangat deras ke 4 saham utama penopang indeks. Salah satunya adalah BCA. Teman-teman bisa lihat ada net buy asing sekitar 1,2 T dalam 1 bulan terakhir. Di saham Astra Internasional, teman-teman bisa lihat net buy asing sebesar 950 miliar rupiah. Pada saham BRI, teman-teman bisa lihat ada net buy asing sekitar 430 miliar rupiah. Pada saham Bank Mandiri, teman-teman bisa lihat net buy asing sekitar 220 miliar rupiah. Yang mana net buy asing ini terjadi paling banyak di minggu lalu. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa narasi ketika Joe Biden menang akan ada aliran dana yang besar ke emerging market. Menurut saya ini adalah sebuah narasi yang ada benarnya juga. Karena ini juga terlihat nampak pada pasar obligasi kita yang diburu asing setelah Joe Biden menang. Teman-teman bisa saksikan pasar obligasi kita sudah menyentuh level all time high pada minggu lalu. Teman-teman juga bisa melihat level rupiah kita pada pengukupan minggu lalu menyentuh angka 14.200. Jadi ini adalah 2 indikator yang kita bisa perhatikan yang mana membuat narasi Joe Biden menang akan ada dana ke emerging market. Kita bisa bilang ini juga ada kebenaran dan faktanya. Karena kita bisa lihat dengan jelas bahwa emang ada aliran dana asing pada pasar modal Indonesia. Dan yang menariknya adalah 4 saham yang dibeli asing adalah Astra, Bank Mandiri, Bank BRI, dan juga Bank BCA. Yang paling besar adalah BCA. Kenapa ini menarik? Nah, teman-teman mesti tahu bahwa pada pasar modal Amerika ketika Joe Biden menang, saham apa yang naiknya paling banyak itu adalah saham teknologi. Kalian bisa lihat di sana bahkan minggu lalu indeks Nasdaq sempat mencapai cracking halt-nya juga karena kenaikan saham-saham teknologi itu sangat besar di bursa efek Amerika. Dan saham teknologi itu kenapa dampaknya sangat besar? Karena mereka merupakan kontributor sekitar 30% dari market cap
pasar modal Amerika Serikat seperti saham Facebook, Amazon, Apple dan Google, ketika teman-teman tambahkan market cap-nya dan teman-teman bagi dengan total kapitalisasi pasar modal Amerika secara total itu mencerminkan sekitar 30%. Nah, 4 saham yang saya sebutkan barusan yang saya bilang diborong oleh asing seperti BCA, BRI, Mandiri, dan Astra dan juga ditambah oleh BNI. Kalau teman-teman jumlahkan kelima saham itu berdasarkan market cap-nya, kontribusi 5 saham tersebut terhadap market cap Indonesia itu sekitar 33%. Jadi saya bisa bilang bahwa 5 saham ini merupakan teknologinya Indonesia. Maksudnya rasa teknologi karena kontribusi kelima saham ini sangat besar terhadap market cap Indonesia. Sehingga ini adalah saham penggerak bursa. Dan seperti kita tahu dalam beberapa tahun kebelakang kita selalu menemukan sebuah pola ketika pasar modal mau rally. Polanya adalah apa? Pasti ada inflow dulu, pasti ada aliran dana asing dulu ke saham penggerak bursa sebelum market rally cukup panjang. Dan ini kita juga bisa saksikan bahwa minggu lalu ada flow atau ada net buy asing yang konsisten di 5 saham penggerak bursa. Nah, ini merupakan indikasi penting bahwa minggu-minggu ke depan mungkin rally ini masih bisa mengalami penguatan yang cukup jauh. Karena kita sudah belajar dari beberapa siklus yang terjadi di pasar modal Indonesia, memang net flow asing atau net buy asing ke 5 saham yang saya sebutkan barusan merupakan cikal bakal rally saham yang sangat panjang. Nah, apa yang terjadi setelah asing mengkoreksi 5 saham tersebut? Dan kalau kita perhatikan karakter atau pergerakan harga minggu lalu dan berdasarkan sektor-sektornya merupakan pola yang klasik dalam market bullish. Pertama, kalau kita perhatikan saham apa yang rally duluan? Saham banking. Banking dan Astra sudah rally duluan pada minggu lalu, bahkan 2 minggu lalu. Dan kemarin 2 hari terakhir menjelang penutupan minggu lalu, saham sektor properti mulai bergerak cukup atraktif. Jadi kelihatan polanya ya, pertama banking, lalu kita masuk ke properti. Nah, bagaimana dengan minggu ini? Tentunya minggu ini prediksi kami akan ada flow lanjutan ke sektor pendukung properti. Mungkin teman-teman bisa pastikan sektor semen, itu adalah sektor pendukung properti, atau juga sektor konstruksi, yang mana itu juga adalah sektor pendukung properti. Tentunya kalau properti laku ya tentunya jasa konstruksi juga makin laku. Jadi teman-teman bisa perhatikan saham-saham properti dan juga saham-saham konstruksi. Kenapa ini penting? Selain dari kacamata alokasi sektoral yang biasanya berlaku demikian, banking, lalu properti dan konstruksi dan semen, dan juga ada juga sentimen yang namanya sentimen suku bunga. Nah, teman-teman bisa tahu bahwa bulan ini kita akan mengalami keputusan Bank Indonesia lagi, itu ada di 2 minggu dari minggu ini. Nah, bagaimana keputusan Bank Indonesia? Nah, menurut kita sih, menurut prediksi kami, ada peluang bahwa Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga. Alasannya simpel, karena Bank Indonesia mempunyai target inflasi tahunan. Teman-teman tahu bulan ini inflasi kita sudah mencapai inflasi sedikit, setelah mengalami deflasi bulanan selama 3 bulan berturut-turut, dan kita baru mencapai inflasi bulan lalu, dan inflasinya pun juga sedikit, dan kalau teman-teman akumulasi inflasinya secara tahunan itu juga masih cukup jauh di bawah target inflasi Bank Indonesia, yang mana targetnya adalah 3% plus minus 1 atau di kisaran 2-4%. Jadi inflasi tidak tercapai. Kedua, kita bisa lihat nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah pada minggu lalu tiba-tiba menggagak menguat setelah kemenangan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dan apa dampaknya? Rupiah sudah ada di kisaran 14.200, dan mungkin saja kalau memang ternyata masih kuat aliran dana asing ke pasar obligasi dan pasar saham, rupiah kita bisa menguat bahkan di atas 14.000. Jadi apa yang membuat kita yakin bahwa Bank Indonesia ini akan menurunkan suku bunga? Pertama, inflasinya belum tercapai. Kedua, kita bisa lihat nilai tukar rupiah yang tiba-tiba menguat. Rupiah menguat, inflasi masih rendah, sangat masuk akal bahwa Bank Indonesia pada bulan ini akhirnya akan menurunkan suku bunga Bank Indonesia. Yang mana hal ini juga sudah diamini oleh Gubernur Bank Indonesia pada awal bulan ini, mengucapkan bahwa Bank Indonesia masih ada ruang untuk menurunkan suku bunga sebelum akhir tahun 2020 selesai. Jika hal ini kejadian, tentunya akan menjadi sentimen positif pada sektor-sektor yang sangat sensitif dengan suku bunga Bank Indonesia. Salah satunya adalah sektor properti. Properti adalah sektor yang kita tahu bahwa dia sangat tergantung oleh suku bunga Bank Indonesia. Kedua adalah
perusahaan-perusahaan yang memiliki level hutang yang sangat tinggi, dan terutama utangnya adalah utang luar negeri. Karena kalau utang luar negeri, rupiah menguat, tentunya perusahaannya diuntungkan karena bisa tercipta yang namanya forex gain. Dan kedua, kalau misalnya utangnya besar dan suku bunga menurun, perusahaan masih punya kesempatan buat melakukan refinancing. Tentunya di era suku bunga murah dan rupiah menguat, saham-saham yang selama ini mempunyai beban utang yang besar akan mendapat sentimen positif. Dan teman-teman bisa lihat dengan jelas bahwa seringkali ketika rupiah menguat, saham-saham yang diasumsikan atau dianggap memiliki level utang yang besar malahan rally di tengah penguatan rupiah. Jadi teman-teman bisa perhatikan minggu depan, sektor yang merupakan sektor yang punya utang cukup besar. Salah satunya adalah sektor konstruksi. Teman-teman bisa lihat sektor kontraktor BUMN level utangnya cukup tinggi, dan saya prediksi ini bisa bergerak pada minggu ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan minggu ini di sektor konstruksi. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat indikasi leading atau indikasi yang memimpin terkait pasar modal Indonesia. Namanya adalah Dolar Index. Nah, apa sih Dolar Index? Nah, Dolar Index seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah kanan saya, Dolar Index ini merupakan sebuah indeks yang menilai kekuatan mata uang dolar Amerika Serikat ke beberapa mata uang negara lain. Jadi kalau misalnya dolar indeksnya melemah, tandanya mata uang Amerika itu secara relatif itu lebih rendah atau lebih lemah dibandingkan negara lain. Dan kita bisa lihat dolar indeks ini menguat cukup tajam minggu lalu, yang mana mungkin pelemahannya akan berlanjut juga di minggu ini. Nah, teman-teman bisa lihat di chart sebelah kanan saya, ini saya coba menggabungkan yang namanya dolar index dengan IHSG. Di masa dolar indeksnya melemah atau di masa rupiah menguat, ternyata IHSG kita selalu naik. Atau kalau kita bisa bilang dengan bahasa lain bahwa dolar indeks ini korelasinya berbanding terbalik dibandingkan indeks harga saham gabungan. Di mana dolar indeksnya turun, IHSG-nya malah naik. Oke, di saat dolar indeksnya naik, IHSG-nya cenderung melemah atau sideways. Nah, sekarang bagaimana posisinya? Posisinya sudah sangat jelas bahwa dolar indeks agak dalam tren melemah. Tentunya ini merupakan indikasi bagus buat pasar modal Indonesia, sehingga pasar modal Indonesia bisa menguat. Karena kalau dolar indeks melemah, tandanya potensi penguatan rupiah besar. Kalau penguatan rupiah besar, rupiah itu adalah leading indicator, sehingga kita bisa asumsi penguatan pasar modal juga kuat. Dan hal ini juga terjadi di pasar obligasi, yang mana merupakan faktor sebelah dari IHSG. Teman-teman bisa lihat pasar obligasi kita juga sudah mengalami rally dan bahkan mencapai level yang mendekati level all time high-nya. Teman-teman bisa lihat indeks obligasi pemerintah kita sudah mencapai level tertingginya pada minggu lalu, yang mana pada minggu ini juga masih tergolong cukup kuat. Jadi teman-teman bisa lihat indikator itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Oke, pertama pada minggu ini kita bisa mulai fokus terhadap sektor-sektor yang masih lagging terhadap sektor banking, yang mana selama ini sektor tersebut mempunyai korelasi yang positif atau mengikuti pergerakan banking. Yang sudah kejadian kan properti ya, properti minggu lalu sudah bergerak mengikuti pergerakan banking yang sudah menguat duluan. Nah, minggu ini teman-teman bisa fokus pada sektor pendukung dari sektor properti, yaitu namanya sektor konstruksi. Nah, kamu bisa perhatikan sektor konstruksi ini pada minggu ini. Selain itu, kalau kamu punya view atau punya horizon investasi yang cukup panjang, mungkin di atas 3 bulan ke depan, teman-teman bisa lihat bahwa nanti kalau jika suku bunga diturunkan dan juga inflasi mulai naik kembali, inflasi mulai panas kembali, tentunya narasi yang namanya hyperinflation atau inflasi yang cukup tinggi akan mulai tercipta atau akan mulai muncul di tahun 2021. Jadi apa yang kita bisa lakukan menjelang hyperinflation tersebut? Tentunya kalau kita memiliki jangka waktunya sebagai seorang investor yang mungkin di atas 6 bulan jangka waktu investasinya, kita bisa fokus terhadap saham-saham yang selama ini merupakan hedging atau selama ini bisa memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan inflasi. Pertama, kita bisa masuk ke saham komoditas. Kita bisa tahu ya selama ini komoditas itu adalah sebuah aset yang selalu mengikuti inflasi. Jika inflasi naik, tentunya komoditas juga naik. Komoditas kita bisa fokus ke komoditas batu bara, nikel, atau sawit. Tentunya kalau dalam konteks sekarang dan konteks Joe Biden menang presiden, tentunya komoditas nikel yang paling menarik. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa melihat beberapa perusahaan yang selama ini bisa melemparkan dampak inflasi terhadap customer-nya. Maksudnya apa?
Contohnya, ada satu perusahaan namanya Indomie. Indomie itu perusahaannya ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur. Teman-teman bisa perhatikan produk unggulannya adalah Indomie. Tentunya kalau inflasi terjadi tiap tahun, berarti kan harga Indomie juga naik setiap tahun, betul ya? Nah, cuman pertanyaannya, harga Indomie naiknya berapa persen tiap tahun? Sebagai contoh, jika misalnya tiap tahun itu inflasi kita tumbuhnya 3%. Tapi ternyata harga Indomie di supermarket itu naiknya bisa di atas 3% setiap tahun. Tandanya si perusahaan ini punya kekuatan yang sangat besar sehingga bisa melemparkan atau mempastru efek dari inflasi ke harga customer. Karena kenaikan harga jual Indominya jauh di atas harga inflasi. Dan itulah yang terjadi juga pada ICBP dan produknya yang bernama Indomie. Jadi produk consumer good Indomie ini adalah salah satu proksi untuk inflasi. Jadi kalau teman-teman percaya hyperinflation bisa terjadi, menurut kami ICBP itu salah satu pilihan investasi yang kebetulan harganya sekarang juga berada pada valuasi yang murah, berada pada -2 standar deviasi PBV 5 tahun bahkan 10 tahunnya, dan juga secara year to date pertumbuhan laba bersihnya masih tinggi, masih di atas 20% walaupun di tengah COVID, dan juga selama ini ada fakta bahwa ICBP ini produk-produknya di pasaran atau di supermarket selalu naik di atas inflasi setiap tahun. Sehingga revenue-nya pun pasti mengalami kenaikan di atas inflasi. Jadi inilah yang kita bisa lakukan buat mengantisipasi dari hyperinflation yang mungkin terjadi tahun depan. Jika inflation pick up dan jika Bank Indonesia juga agresif memompa suku bunga ke bawah lagi untuk meningkatkan inflasi. Jadi pertama kita bisa fokus pada perusahaan consumer goods yang punya branding yang kuat di pasar sehingga dia bisa menaikkan harganya di atas inflasi. Dan kedua, kita bisa fokus terhadap saham-saham komoditas. Tentunya kalau inflasi naik, kita juga tahu bahwa harganya ekonomi sudah mulai bergerak, ekonomi sudah mulai panas. Saham apa yang diunggulkan? Ya pasti lagi yang namanya adalah banking. Karena banking adalah saham yang kita bilang saham siklikal. Tentunya kalau tahun depan teman-teman percaya pertumbuhan ekonomi akan panas lagi, ya tentunya saham banking tentunya akan bisa rally lebih tinggi lagi. Jadi untuk narasi minggu ini dan juga untuk beberapa bulan ke depan, teman-teman harus fokus ke dalam 3 sektor. Pertama sektor banking, karena sektor banking sangat jelas itu merupakan proksi dari pertumbuhan ekonomi. Minggu lalu kita sudah rilis data GDP Indonesia dan datanya sudah kelihatan ada indikasi recovery walaupun masih berada di area negatif. Makanya responnya apa ketika kita rilis GDP kemarin? Responnya indeks bukan malah turun, indeks malah naik. Karena investor melihat bahwa rilis GDP kemarin walaupun kita masuk resesi secara teknikal dianggap sebagai bottom atau dianggap sebagai yang paling jelek yang sudah terjadi di tahun ini. Sehingga kuartal 4, kuartal 1 tahun depan kita berasumsi bahwa ekonominya tidak akan separah kuartal 2 dan kuartal 3 lagi. Jadi banking masih merupakan pilihan investasi, tetapi karena harganya sudah naik cukup banyak di minggu lalu, teman-teman bisa tunggu untuk harganya lumayan stabil dan mengalami koreksi, ya kita baru melakukan buy on weakness. Tapi bagi yang teman-teman yang merasa ketinggalan dari saham banking, masih ada juga sih sektor pendukung yang terkait dengan suku bunga yang belum naik terlalu banyak, yaitu namanya sektor konstruksi. Dan juga ada juga sektor komoditas yang mungkin akan mulai panas di tahun 2021 ketika inflasi mulai kembali. Sekian Suko Weekly Goals dari saya dan kita bertemu lagi pada Suko Weekly Goals minggu depan.